Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naddarallahu mar'an sami'a minna haditsan fahafidhahu hatta yuballighahu ghairahu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan wajah orang-orang yang mau mendengarkan hadis, mempelajari hadis, kemudian menyebarkannya kepada orang lain. Allah jadikan wajahnya berseri-seri baik di dunia maupun di akhirat, mendapatkan kenikmatan yang sangat banyak baik di dunia maupun di akhirat. Allahumma amin. Semoga Allah menjadikan orang-orang yang mau menonton video ini, mensubscribe channel ini, lalu menyebarkan hadis ini, Allah jadikan orang yang sukses baik di dunia maupun di akhirat, di surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Amma ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab hadis Sahih Bukhari, yaitu hadis nomor 4667. Imam Bukhari meletakkan hadis nomor 4667 ini pada kitab nomor 55, yaitu kitab Tafsir Al-Quran. Babnya bab 10, yaitu bab menjelaskan firman Allah, wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi. Qala Mujahid, yata'allafuhum bil atiyah. Artinya apa? Artinya Imam Bukhari dengan hadis ini ingin menjelaskan Al-Quran surat At-Taubah ayat 60, yaitu wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi, yaitu cara membujuk hati orang lain, cara mengambil hati orang lain. Gimana caranya? Nah, caranya adalah dengan cara memberi sesuatu kepada orang lain tersebut, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diceritakan pada hadis ini. Rasulullah mendapat kiriman sesuatu, kemudian sesuatu tersebut dibagikan kepada 4 orang atau 4 kelompok. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan proses pembagian tersebut, tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, ma'adalta, engkau tidak adil ya Rasulullah. Kira-kira itu. Jadi ada orang laki-laki yang menyoal kebijakan Rasulullah membagikan sesuatu tersebut. Nah, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yakhruju min umti hadza qaumun yamruquna minad-din, akan keluar keturunan orang ini orang-orang yang keluar dari agama. Maksudnya Rasulullah bersabda, orang ini nanti akan melahirkan, akan menurunkan orang-orang yang keluar dari agama, murtad, kira-kira begitu. Di kemudian hari keturunan orang ini dalam sejarah disebut orang-orang Khawarij. Nah, mengenai pembahasan orang-orang Khawarij sudah saya jelaskan panjang lebar pada 4 episode sebelumnya, dan nanti juga masih ada. Tadi merupakan rangkaian dari sekitar 9 hadis Sahih Imam Bukhari yang menjelaskan tentang siapa itu orang Khawarij dan apa bahayanya orang Khawarij. Jadi di sini nggak perlu kita terangkan panjang lebar. Nah, bahkan Imam Bukhari di sini tidak menyebutkan apa yang dibagikan. Nah, yang dibagikan sebetulnya di sini adalah emas kiriman dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Siapa yang dibagi nggak disebutkan. Jadi karena Sayyidina Ali ini karena Imam Bukhari mengambil potongan hadis dari hadis yang banyak untuk menjelaskan bahwa salah satu cara untuk membujuk hati orang lain adalah dengan memberikan hadiah, kira-kira begitu, memberikan pemberian. Siapa yang melakukan? Nah, hal tersebut dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ingin melunakkan atau ingin membujuk hati orang-orang yang baru masuk Islam, kira-kira begitu. Mari sekarang kita bacakan saja hadisnya.
Haddatsana Muhammad bin Katsir akhbarana Sufyan an abihi an ibni Abi Nu'min an Abi Sa'id radhiyallahu anhu qala wa'isa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam bi syai'in faqasamahu baina arba'atin wa qala ata'allafuhum faqala rajulun ma'adalta faqala yakhruju min ti'ti hadza qaumun yamruquna minad-din. Hadis riwayat Imam Bukhari nomor 4667. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendapat kiriman sesuatu, kemudian membaginya kepada 4 orang dan berkata, aku ingin mengambil hati mereka. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang berkata, engkau tidak adil. Beliau bersabda, dari keturunan orang ini akan muncul suatu kaum yang keluar dari agama. Sudah ya, penjelasannya bisa didengarkan video sebelumnya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita sekalian dan mudah-mudahan kita dikelompokkan orang-orang yang ahli hadis, yang mencintai hadis Rasul, yang mau mendengarkan hadis, mempelajari hadis lalu menyebarkannya, tetapi dengan pemahaman yang benar. Jangan pemahaman yang benar nanti jadi orang khawarij lagi, kira-kira begitu ya kan. Iyalah, bagaimana cara memahami hadis yang benar ya? Minimal baca teks hadisnya, baca penjelasan hadisnya, misalnya menurut Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani atau menurut Imam Nawawi atau imam-imam yang lain. Jangan sampai terjun bebas, jangan sampai Anda hanya pegang hadis kemudian menjelaskan hadis, itu udah pasti tuh bisa kayak orang khawarij, kira-kira begitu. Nah, kecuali kalau Anda memang orang alim, tahu ilmu hadis, ulumul hadis, pokoknya komplit dah, insya Allah mumpuni untuk menjelaskan. Tapi kalau enggak, sebetulnya kita enggak menerangkan, kita hanya kayak pada saya enggak menerangkan, saya hanya membaca hadis yang ada di kitab ini Sahih Bukhari, kemudian membacakan penjelasan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ada di kitab Fathul Bari, kemudian atau menjelaskan hadis yang ada dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitab Tajridus Sharih nih, Al-Minhaj, ya kan, itu udah membacakan saja sebetulnya. Maka dalam setiap pembukaan selalu saya katakan, mari kita sama-sama belajar membaca, udah itu aja. Nggak ada kapasitas untuk menerangkan atau apa. Daya, mudah-mudahan bermanfaat. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.